tugas kita udah selesai APS. Gimana dengan kelompok yang lain? Udah belum? Kasihan kasihan with nothing on under your trench coat. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, tapi minus Cindy. So funny, girl. bombastic side eye. Ibu, udah gak kerasa ya, Bapak udah ninggalin kita selama 2 bulan. Kira-kira sekarang Bapak lagi ngapain ya di sana? Kurang tahu ya nak, mungkin Bapak sekarang di atas sedang melihat kita tersenyum karena kita sekarang damai semua sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Ada perlu apa ya Pak kesini? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Dimas Rufi. Saya diberi oleh kuasa oleh Bapak Andre untuk menyampaikan surat wasiat dari beliau. Saya izin membacakan surat wasiatnya ya. Mohon didengarkan dengan baik-baik. Kepada yang terhormat, dalam menentukan pembagian harta waris saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah untuk istri saya, Kaila, saya berikan harta waris berupa rumah beserta tanah beserta isi-isinya. Yang kedua, untuk anak laki-laki saya, Adit, saya berikan 3,5 hektar tanah. Untuk yang ketiga, untuk anak perempuan saya, Umi, berikan 1,5 hektar tanah. Jadi saya mengharapkan agar pembagian harta waris ini dapat dijalankan dengan baik dan tidak ada perselisihan di antara anggota keluarga ini. Jember, 17 Januari 2024, hormat saya Andre Setiawan. Ini untuk salinan surat wasiatnya. Loh, tunggu dulu. Kenapa di sini bagian saya jauh lebih sedikit daripada bagian kakak saya? Padahal kan kami sama-sama anak kandung Bapak Andre. Ya, saya kurang tahu mengenai pembagian ini. Macam tak betul je budak ni. Yang pastinya yang bagi harta waris ini adalah Bapak Andre sendiri. Jadi tugas saya cukup menyampaikan saja dan Bapak perlu tahu entah itu pembagian kurang pas atau apa. Dan itu cuma tugas saya menyampaikan pembagian waris ini. Saya izin mau pamit dulu karena ada urusan lain yang harus saya selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa-apaan kayak gini? Masa Mas Adi dapat 3,5 hektar, sedangkan aku 1,5 hektar tanahnya? Ini kan gak adil. Pokoknya Bapak gak adil.
bagaimana, Bu? Tunggu tenang dulu ya, nanti kita bicarakan baik-baik. Umi, kamu dari mana? Cindy, gak dari mana-mana kok. Ini cuman duduk-duduk aja sekitar sini. Kebetulan banget nih ketemu sama kamu. Aku mau cerita dong. Iya, boleh kok. Sini duduk. Mau cerita apa? Jadi gini, kamu tahu kan, 2 bulan lalu bapak aku kan meninggal. Nah, tadi siang itu ada orang ke rumah, katanya sih kuasa hukum bapak aku gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu gitu, surat waris gitu dari bapak aku, pembagian hartanya. Nah, yang aku bingungin itu, kok bisa gitu di surat waris itu antara aku sama kakak aku itu kita tuh dapat bagian yang beda, timpang banget gitu. Aku cuman dapat sekian, sedangkan Kak Adit itu dapat 2 kali lipat dari punya aku. Padahal kan kita sama-sama anak kandungnya. Kenapa gitu kok harus dibedain? Bapak kamu ya pasti punya alasan sendiri, Umi. Apalagi kan di dalam Islam juga pembagian harta waris tuh anak laki-laki paling besar. Kamu nggak usah khawatir, di dunia ini ya gak cuma tentang harta juga, Umi. Jadi kamu tuh gak usah kayak mempermasalahkan tentang harta gono gini. Apalagi kan kamu juga masih mau belajar kan, kamu fokus belajar aja dulu. Iya, dalam Islam diatur begitu. Tapi kan udah zaman kapan? Sekarang itu udah modern gitu loh. Harusnya kan disamaratakan antara anak perempuan sama anak laki-laki. Ya udah, kalau kamu nggak puas sama pembagian harta warisnya kamu, coba kamu omongin ke kakak kamu baik-baik. Siapa tahu kakak kamu mau berbaik hati, ingin berbagi sedikit hartanya ke kamu. Tapi kamu ngomongnya pelan-pelan ya, nggak usah kayak marah-marah kayak gitu. Kan semua bisa diselesaikan dengan secara baik-baik gitu. Kamu gak usah sedih lagi ya. Nanti kalau kamu ada apa-apa kamu hubungin aku. Kalau kamu emang pengen jalan-jalan atau apa, nanti kita bisa main bareng, oke? Ya udah deh, mungkin nanti aku coba omongin sama Kak Adit. Mau bagaimanapun juga warisan ini tuh harus disamaratakan menurutku. Ya coba kamu ngomongin dulu deh ya. Ya makasih ya. Iya, gak usah sedih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini Bu, saya ingin meminta pendapat Ibu terkait masalah saya. Jadi 2 bulan yang lalu itu bapak saya kan meninggal. Nah, lalu kemarin itu datang ke rumah kuasa hukum dari bapak saya. Kuasa hukum itu memberitahukan terkait pembagian harta waris dari bapak saya. Nah, kebetulan saya itu 2 bersaudara, saya dan kakak laki-laki saya. Nah, di surat pembagian harta waris itu, saya dan kakak saya itu mendapat bagian yang tidak adil, timpang sekali, jauh. Saya hanya mendapat tanah seluas 1,5 hektar, sedangkan kakak saya malah mendapat 3,5 hektar. Nah, dari pembagian itu saya tidak terima karena itu tidak adil, sangat jauh sekali, timpang sekali. Untuk menyederhanakan jawaban, saya mengasumsikan bahwa pembagian waris ini menggunakan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama Quran Surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, dan 12. Di samping itu, pelaksanaan waris Islam di Indonesia juga berpedoman pada instruksi Presiden nomor 1 tahun
1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dalam KHI itu sendiri, pengaturan waris terdapat di buku 2 Hukum KHI pasal 171 sampai dengan pasal 214 KHI. Mengenai bagian ahli waris, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 dalam terjemahannya berbunyi, Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing 1/6 dari yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selain telah diterangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, pada pasal 176 KHI mengatur anak perempuan bila hanya seorang yang mendapat separuh bagian. Bila 2 orang anak atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Oh, jadi pembagian harta waris dari bapak saya itu sudah sesuai dengan ketentuan ya. Tapi saya tetap tidak puas dengan pembagian yang sudah diberikan. Bagaimana solusinya? Apakah Anda membawa surat wasiat Bapak Anda? Oh iya ini. Boleh saya lihat? Ya. Baik, setelah saya tinjau dari surat wasiat Bapak Anda, mungkin ada beberapa saran dari saya yang bisa membantu Anda. Yang pertama adalah persamaan perlakuan. Walaupun kita ketahui pada budaya kita saat ini, pada pembagian waris memang lebih identik anak laki-laki yang mendapatkan lebih banyak. Namun dalam hukum sekarang itu ada yang mengatur bahwa anak perempuan juga itu perlu dalam konteks hukum ini penting untuk memastikan bahwa anak perempuan itu sama anak laki-laki diperlakukan hal yang sama dalam pembagian waris tersebut. Walaupun dalam Islam sendiri ada bagian yang telah ditentukan yang telah saya bacakan tadi. Dan untuk yang kedua, diskusi terbuka. Saran saya, para ahli waris berkumpul, membicarakan baik-baik kepada saudara Anda, apa keinginan Anda disampaikan secara terbuka, agar Anda juga tahu bagaimana pendapat kakak Anda jika ingin membagikan sebagian yang ingin Anda dapatkan juga. Dan itu mungkin bisa memunculkan solusi yang memuaskan bagi sesama para pihak. Dan untuk yang ketiga, revisi kemungkinan yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk memuaskan masing-masing dari para pihak, jadi menurut saya lebih baik saudara dengan kakak saudara bernegosiasi ulang lah tentang warisan ini yang bapak Anda tinggalkan. Juga kasihan kan kalau orang tua misalnya sudah meninggal tapi anaknya malah tengkar berikut dengan warisan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya bantu. Oh ya, baik Bu, terima kasih banyak atas sarannya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sedikit tuh daripada bagian kakak. Sedangkan bagian kakak itu 2 kali lipat dari bagian aku. Gimana kalau kita revisi surat waris itu jadi sama rata? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ya gak bisa lah, Dik. Itu kan udah bapak yang bagi. Dan itu keinginan bapak. Dan itu udah juga sesuai sama ketentuan Islam. Sekarang itu udah zaman kapan sih? Udah modern tau gak sih? Masa kita harus berpatok terus sama ketentuan Islam? Kita kan harus lebih mengedepankan kesetaraan. Tetep gak bisa. Udah sesuai dengan bapak, apa yang bapak bagi. Kakak juga gak mau ngecewain beliau. Aku juga nggak mau Kak kalau sampai aku dapat bagian yang jauh lebih sedikit. Itu tuh timpang banget. Kalau separuh-separuh kita bagi separuh-separuh aja. Tapi kalau nggak bisa gitu kakak ngasih separuh, bolehlah kakak itu ngasih dikit aja bagian kakak. Kamu kok keras kepala sih? Jelas di surat wasiat itu kalau bapak membagi buat kita harus patuhi dan harus jalankan. Gak usah diubah lah, kita jalani apa yang ada dulu. Tapi kan itu nggak adil. Ibu tidak mau kalian berdua bertengkar cuma gara-gara masalah harta. Jadi kita selesaikan masalah ini bersama mediator ya. Juga ibu. Jadi ini kedua anak saya Pak. Mereka berdua hari ini selalu bertengkar masalah harta. Dan mereka berdua ini saling bertengkar gara-gara ketidakpuasan atas pembagian harta ayah mereka. Jadi saya sudah kehilangan suami saya dan saya tidak ingin kehilangan keharmonisan keluarga saya. Mohon didamaikan ya Pak. Baik, akan saya usahakan semaksimal mungkin. Mungkin untuk Ibu Kaila minta tolong untuk keluar karena mediasi ini hanya untuk para pihak yang sedang bersengketa, juga untuk berjalan. Baik Pak, saya tunggu kabar baiknya ya. Iya. Kita mulai mediasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Indra Suryanto. Saya sebagai kepala desa di desa ini, saya tentunya turut berduka cita atas meninggalnya bapak kalian. Di sini saya mendapat amanat dari Ibu Anda untuk melakukan mediasi antara saudara berdua. Yang saya ketahui mediasi ini mengenai tentang waris. Boleh diceritakan Mbak siapa namanya? Mbak Umi. Pasnya siapa namanya? Mas Adi. Ya. Boleh diceritakan Mbak Umi terkait bagaimana kronologi dari sengketa ini? Pak. Jadi 2 bulan yang lalu ayah saya kan meninggal. Nah kemarin itu datang seorang kuasa hukum dari ayah saya itu datang mengumumkan tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh bapak saya. Nah, di pembagian itu saya hanya mendapat 1,5 hektar dari tanahnya, sedangkan Mas Adit dia dapat 3,5 hektar. Nah, itu pembagiannya sangat timpang sekali. Saya tidak terima dengan pembagian tersebut. Cukup. Bagaimana Mas Adit, apakah memang benar kejadiannya seperti itu? Iya Pak, benar seperti itu. Sejauh yang saya ketahui mengenai waris, karena memang di Islam sendiri itu seorang anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada anak laki-laki. Tentunya itu bukan suatu hal yang tanpa alasan. Ada alasannya karena
anak laki-laki itu apabila nanti jika sudah menikah, itu semua beban keluarganya, semua beban istrinya itu berada di pundak si laki-laki tersebut. Sedangkan untuk yang perempuan itu ikut dengan suaminya. Dan bapak dari kalian berdua ini juga memberikan warisan itu tentunya bukan tanpa alasan, bukan serta-merta langsung kalian mendapat bagian segini. Tentunya ada alasan tersendiri. Tapi karena memang dalam peraturan hukum Islam sudah seperti itu, saya rasa pembagian hak waris ini sudah sesuai. Dan saya tanyakan kepada Mbak Umi, apa yang menjadi ketidakpuasan Mbak Umi terkait pembagian warisan ini? Saya mau keadilan, Pak. Baik saya maupun Kak Adit itu sama-sama anak kandungnya. Tapi kenapa pembagiannya gak setimpang? Saya mau keadilan, Pak. Baik saya maupun Kak Adit itu sama-sama anak kandung dari Pak Andre. Nah, pembagiannya itu harusnya disamaratakan. Tidak peduli mau dari KHI, mau dari Islam. Sekarang itu sudah modern. Baik laki-laki maupun perempuan harusnya dapat bagian yang sama rata. Ya gak bisa begitu dong Mbak, sesuai wasiat Bapak, kita diberi bagian sekian-sekian. Kita harus mematuhi sebagai anak. Loh, berarti Bapak membeda-bedakan anaknya dong? Kamu jangan bicara seenaknya, pasti Bapak punya pertimbangan. Cukup. Saya rasa cukup ya dari pendapat kalian berdua. Menurut pandangan saya, di sini saya cuma sebagai mediator, sebagai penengah antara kalian berdua ini. Memang ada sedikit perbedaan pendapat dan perbedaan dalam pemikiran mengenai hak waris. Tapi di sini saya memiliki sebuah opsi, bagaimana jika saudara Adit memberikan sedikit sebagian dari tanah bagian warisnya itu untuk adiknya ini. Saya tetap tidak mau Bapak. Saya ingin pembagiannya sesuai dengan apa almarhum ayah saya tuh berikan kepada anak-anaknya. Saya mau seperti itu. Saya juga tidak mau. Ya sudah Pak, tidak apa-apa tidak dibagikan sama rata. Tapi itu pembagiannya jangan setimpang itulah. Walaupun tidak dibagi rata, mungkin bisalah sedikit untuk saya begitu. Jadi opsi yang saya tawarkan itu kan berarti saya berpihak kepada yang perempuan, tapi ini demi kebaikan bersama. Tentunya kalian sudah kehilangan bapak kalian, Pak Andre, terus ibu kalian juga tiap hari sedih gara-gara ngelihat kalian itu berantem terus perkara waris. Saya ada tawaran opsi lagi, bagaimana kalau Mas Adit ini memberikan harta yang dia miliki untuk diberikan kepada adiknya, agar kita sama-sama bisa menemukan jalan tengah. Saudara perempuan Anda juga bisa mendapatkan bagian yang dia inginkan, dan tentunya untuk Mas Adit sendiri diharapkan memberikan bagian dari harta Mas Adit secara ikhlas ya, agar sengketa ini bisa selesai secara damai dan keluarga ini menjadi rukun kembali. Saudara Adit, saya tawarkan kembali, bagaimana kalau saudara Adit ini memberikan hal lain selain dari tanah pembagian waris ini kepada adiknya.
Baiklah Bapak, setelah saya pertimbangkan, saya baru ingat, saya baru beli tanah di desa ujung di dekat rumah Pak Hambali itu yang saya beli sendiri pada 2 tahun yang lalu itu dengan luas 1 hektar. Mungkin itulah yang bisa saya berikan untuk adik saya. Baik, bagaimana untuk Mbak Umi? Untuk pembagian harta warisnya ini masih tetap di surat wasiat yang ditulis oleh ayah kalian, tapi di sini saudara laki-laki Anda, kakak Anda memberikan tanah yang dia beli sendiri, yang dia miliki seluas kurang lebih 1 hektar untuk Anda. Gimana? Saya rasa saya setuju. Baik, di sini saya rasa mediasi untuk sengketa ini sudah menemui titik temu, yang dimana hasil dari mediasi ini adalah untuk pembagian harta waris masih tetap dengan surat wasiat yang sama, tetapi di sini kita menemui kesepakatan kalau untuk saudara adik ini memberikan tanah yang dia miliki seluas kurang lebih 1 hektar kepada adiknya. Alhamdulillah di sini mediasi sudah memenuhi semua dan sudah disepakati bersama. Saya harap keputusan mediasi ini segera dilaksanakan, dan untuk tanah yang mau diberikan kepada adiknya ini Mbak Umi untuk segera dibalik nama biar tidak ada terjadi salah paham atau sengketa seperti ini lagi. Nah, cukup dari saya sebagai mediator, apabila ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap keluarga ini tetap harmonis terus tanpa ada satu perselisihan lagi, terutama antara kedua bersaudara ini. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salaman dulu. Kan minal aidin wal faid. Sebesar-besarnya kayak stiker gitu. Gak apa. Itu sering melempar senyum. Oh. Ini apa? Bentar. Iya. Iya. Lu kan ini ladukan anak perempuan sama Kan di sini ada tulisan akhirnya bersaudara itu sering melempar senyum. Oh.